sahabat anak Indonesia, kembali lagi bersama saya dengan Kak Lia Latifah dalam Pas Asik, podcast Komnas Anak Seru dan Asik. Nah, dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional, hari ini di podcast kita hadir bintang tamu yang luar biasa bisa menginspirasi anak-anak Indonesia. Siapa dia? Nah, dia adalah Zaki yang telah masuk ke dalam klub sepak bola U19. Tapi sebelumnya, karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan, sudah swab antigen, sekarang kita bisa buka masker dulu ya. Baik, kita kembali lagi, sahabat anak Indonesia. Kak Lia memperkenalkan dulu ya, sosoknya anak muda, berbakat, terus kemudian juga berprestasi. Nah, kita sebutkan dulu, kita panggil dulu, nama lengkapnya adalah Khairul Imam Zakiri, yang biasa akrab dipanggil oleh Zaki. Saat ini berusia 20 tahun dan bergabung ya di salah satu klub profesional yang ada di Spanyol. Halo Zaki, apa kabar? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita bincang-bincang nih ke Zaki nih, karena ada pertanyaan. Nah, karena nih Zaki salah satu menjadi tamu podcast kita dalam menyambut Hari Anak Nasional. Nah, nanti mungkin ada cerita-cerita nih yang bisa menginspirasi anak-anak Indonesia sampai sekarang Zaki bisa menjadi pemain U19. Gitu ya? Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan nih nanti yang Kak Lia coba tanya ke Zaki. Nah, Zaki boleh tanya dong, pada saat usia berapa sih Zaki sudah berlatih atau senang main bola? Senang main bola. Sebetulnya dari kecil ya, dari kecil, dari mungkin dari TK atau dari itu dari sebelumnya udah dilihat kalau saya senang main bola gitu katanya. Terus kelas 1 SD itu udah masuk, kebetulan Om itu ada punya kayak sekolah futsal gitu, futsal. Jadi kelas 1 sampai kelas 2 di mana itu? Di Pancoran. Oke. Kelas 1 sampai 2 itu latihan futsal di situ, ikut-ikut tanding juga. Habis itu sempat ada pergantian kepemilikan tuh yang sekolah futsal. Habis itu pada pindah ke sepak bola kelas 3 SD. Jadi dari situ seneng bola, terus mungkin kelihatan minat bakatnya, jadi ya fokus ke bola terus. Kalau lagi main bola, papa atau mamanya pernah marah nggak sama Zaki? Karena kan biasanya gini nih, kalau ibu-ibu kan main terus gitu ya. Kalau di Zaki sendiri gimana pengalamannya? Kalau papa sih dukung banget ya, full 100%. Emang papa gila bola banget juga sih dari dulu. Jadi kalau papa tuh pokoknya nggak apa-apa, main bola aja, main bola gitu. Jadi boleh ya, jadi nggak apa-apa, udah pokoknya main bola aja gitu ya. Oke. Tapi papa juga kasih tahu kalau sekolah itu penting juga gitu. Jadi walaupun bola itu nomor 1, tapi sekolah juga nggak boleh tinggal gitu. Tapi kalau mama itu lebih ke dulu masih ragu-ragu nih waktu SD tuh. Dulu kan banyak cerita juga kalau pemain bola tuh akhirnya tuh nggak tahu kemana gitu, atau kurang ini deh, karirnya kurang cemerlang gitu, kurang ya. cemerlang. Apalagi sepak bola Indonesia yang lumayan tough gitu ya. Jadi udah belajar aja gitu, boleh sepak bola hobi tapi tetap sekolah gitu utama. Tapi akhirnya lihat sering ikut tanding, sering juara. Jadi kayaknya mama lumayan yakin juga, ya udah akhirnya sepak bola tetap nomor 1 jadi. Ya. Berarti nggak pernah ada larangan ya. Kalau misalnya berarti yang di sini yang lebih mendorong Zaki menjadi pemain bola itu papa. Papa yang terus support sampai akhirnya Zaki bisa masuk ke dalam tim U19. Nah, ceritanya gimana sih bisa masuk ke tim U19 nasional?
Lewati panjang juga ya. Kita siap dengerin ya. Ya kan dari awal kan emang latihan emang keras gitu kan. Apalagi papa juga ya sedikit tahu tentang sepak bola, jadi kalau kita libur latihan di akademi, waktu itu akademi saya Asiop namanya, walaupun libur aku harus tetap latihan gitu tambahan sendiri, mau itu skipping atau mau latihan yang macem-macem, pokoknya saya harus selangkah dua langkah di depan yang lain gitu. Jadi terus latihan konsisten, terus alhamdulillah waktu itu saya 14 tahun itu udah ke Spanyol berangkat untuk latihan bola sama Tapi belajar. sebelumnya sebentar, berarti sebelum ke Spanyol ada masuk klub yang di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia Akademi Asiop itu dulu. Iya. Terus itu usia berapa? Itu dari usia kelas 3 SD tadi. Oh, usia kelas 3 Kelas SD 3 udah SD masuk klub itu ya? Udah masuk. Terus kelas 3 SD sampai 14 tahun itu kelas 3 SMP. 3 SMP saya berangkat ke Spanyol sama ada beberapa teman saya. Habis itu saya sekolah di sana sambil main bola. Berapa lama sekolah di sana? 3 tahun. Habis itu saya 17 tahun itu balik dulu ke Indonesia. Waktu itu saya sempat ikut seleksi juga Persija. Alhamdulillah waktu itu saya sempat lolos. Tapi ada pertimbangan untuk berangkat lagi ke Spanyol. Akhirnya saya putusin untuk tinggalin Persija dulu, terus ambil ke Spanyol dulu. Dan tapi H-2 sebelum berangkat ke Spanyol, saya waktu itu alhamdulillah dapat panggilan untuk mengikuti TC Timnas U19. Waktu itu pelatihnya Coach Indra Safri. Jadi itu awal mula saya ikut Timnas U19 TC gitu. Tapi sebelumnya waktu itu beberapa bulan sebelum dipanggil lagi, itu emang ada kayak seleksi dari pemain-pemain yang dari luar negeri itu dipanggilin untuk dilihat juga. Tapi waktu itu saya cuma seminggu dan waktu itu pelatih belum tertarik sama saya. Terus yang pas mau berangkat ke Spanyol lagi, waktu itu saya dipanggil lagi. Dan alhamdulillah dari situ lumayan lama, sekitar 4 bulanan ikut training center sama Timnas U19. Dari situ saya pertama kali latihan ikut bareng Timnas U19. Waktu itu umur saya masih 17 tahun. 17 tahun ya, makanya bisa masuk ke tim U19. Nah, iya. Turnamen-turnamen yang sudah pernah Zaki ikuti itu turnamennya apa saja, yang di Indonesia maupun yang di luar? Bersama tim nasional atau bersama klub tim? Bersama tim nasional. Tim nasional. Iya. U19 itu AFF U18 waktu itu. Habis itu kualifikasi Piala AFC untuk pertandingan Piala Asia. Alhamdulillah lolos waktu itu 3 kali match. AFF waktu itu juara 3. Tapi baru itu terus ada pandemi masuk. Tadinya kan kita mau persiapan untuk AFC Piala Asia dan menuju ke Piala Dunia U20, tapi itu diundur semuanya ke 2023. Jadi kita yang U19 nggak lanjut, yang angkatan saya nggak lanjut untuk itu. Jadi yang adik kelas nanti bakal lanjutin perjalanan kita nanti. Oh gitu ya. Nah, selama masa pandemi ini ada turnamen yang sudah diikuti? Turnamen selama pandemi belum ya. Belum ya. Berarti masih latihan tapi masih terus ya. Terus. Oke. Nah, terus nih Zaki, ini kan ada pertanyaan selanjutnya ya. Kan sering mengikuti turnamen kemana terus kemudian misalnya ada kegiatan latihan pasti kan penuh nih. Nah, terus untuk sekolahnya sendiri gimana Zaki? Sekolahnya waktu itu sempat kan dari SD sampai SMP sekolah formal ya. Pas kelas 3 SMP itu saya berangkat ke Spanyol. Berarti kelas 1 SMP itu berangkat kelas 3. Kelas 3 SMP itu berangkat ke
Spanyol. Ke Spanyol. Nah, dari situ di Spanyol juga walaupun saya lanjutin 3 SMP tapi mungkin gak segampang dan saya belum tentu yakin kalau kesetaraan levelnya akan diterima di sini gitu. Waktu itu saya sama orang tua juga akhirnya nentuin untuk ambil homeschooling di sini. Homeschooling sumbangsi untuk negeri di Cipinang ada. Itu jadi yang kepala sekolahnya Pak Danang ya. Almarhum Pak. Almarhum ya. Oke. Ya dari situ saya homeschooling terus jadi belajar di kalau ada tugas atau ujian dikirim-kirim gitu. Jadi saya di sana di Spanyol walaupun di Spanyol juga bisa tetap belajar gitu. Nah ini menarik nih. Kalau waktu di Spanyol gimana latihannya seperti apa? Terus kemudian mulai latihan dari jam berapa sampai jam berapa? Istirahatnya bagaimana? Nah itu bisa cerita nggak? Mungkin supaya anak-anak Indonesia juga bisa terinspirasi ya lewat kerja keras, lewat fokusnya Zaki. Nah itu seperti apa waktu di sana? Kalau waktu 3 tahun pertama waktu saya di Valladolid, Real Valladolid itu bentuknya asrama ya. Asrama jadi semua udah diatur dari makanan, dari kita harus latihan jam berapa, kita sekolah jam berapa itu udah diatur. Jadi waktu itu kita makan pagi jam 7, jam setengah 7, habis itu sarapan, habis sarapan berangkat sekolah pagi, jadi sekolah formal juga di sana. Habis itu makan siang, habis makan siang istirahat sebentar, habis istirahat latihan bola sore. Sore habis itu kalau ada waktu sisa kita ada gym di sana atau lapangan kecil, jadi kita bisa latihan sedikit lagi tambahan untuk skill kita gitu. Habis itu makan malam, habis itu kalau ada sisa waktu kita ngerjain tugas, habis itu tidur, gitu-gitu aja terus. Selama 3 tahun? Iya selama 3 tahun. Tapi kan itu karena happy, karena senang, karena itu hobi ya, jadi makanya tidak ada perasaan yang berat gitu ya, enggak ya, jadi senang happy terus bawa ini dibawa gitu ya. Kalau tahun keempat baru itu udah aku tinggal sendiri, udah bukan di asrama lagi kayak di apartemen gitu, jadi di situ baru kerasa gimana kita profesional untuk ngatur diri sendiri gitu. Kalau di sana kan di Valladolid sebelumnya kita udah diatur gitu. Jadi kalau sekarang kita harus makan apa, kita harus pilih sendiri ya kan, masak sendiri. Jadi harus disiplin sendiri gitu jadi jatuhnya. Oke, berarti walaupun ikut akademi sepak bola di sana, terus kemudian belajar juga tidak ditinggalkan juga ya. Berarti tetap dibagi waktu untuk kegiatan belajar pendidikannya tetap terus ya. Wajib itu. Wajib, oke, benar. Nah nih Zaki, ada pertanyaan lagi. Ini kan akhirnya Zaki terpilih bergabung di squad ya. Squad Garuda Muda, betul ya? U19 ya. U19. Nah, saat itu tuh gimana perasaannya Zaki? Menyangka atau enggak sih ketika terpilih menjadi timnas ya? Timnas. Oke. Kan seleksi tuh, ya kan? Sebetulnya nggak nyangka sih sebetulnya. Dari nyangkanya sebetulnya aku orangnya agak ambisius, agak sedikit udah kayak kalau aku mau itu tuh harus dapat gitu. Jadi aku udah bikin planning untuk ini. Aku walaupun usia muda waktu itu masih 17 tahun, aku harus bisa bersaing dengan orang-orang yang usianya 2 tahun di atas aku gitu kan. Jadi aku udah harus siap nanti bakal bersaing dengan mereka. Nyangkanya di situ. Tapi nggak nyangkanya juga aku juga sendiri juga nggak nyangka, maksudnya pemain-pemain kelas yang idola-idola aku sebelumnya, aku juga bisa bersama mereka gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi awalnya sih nggak nyangka. Nah ini kan berarti kan ada dorongan nih dari papa ya. Waktu Zaki memilih ingin bola aja nih gitu, memilih saya mau jadi pemain bola aja lah gitu. Nah
ada nggak dari orang tua yang berpesan sama Zaki, kamu nanti kalau misalnya jadi pemain bola nih harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi seperti dikasih wejangan atau apa gitu sama papa sebelum ke pelatih ya, pasti kan Iya, ke orang tua dulu ya. pasti. Nah, ada nggak itu? Pasti. Kalau dari papa tuh banyak ya. Kayak misalnya kan kalau jadi pemain bola harus disiplin Iya, waktunya, pasti. terus kemudian makannya kayak tadi nggak boleh sembarangan, Benar. nggak boleh makan bakso ya. Nggak boleh makan mie ayam, Iya, nggak boleh. iya. Nah itu pernah nggak terpikir sama Zaki, aduh banyak banget larangannya nih, nggak Iya. boleh ini, nggak boleh ini. Nah itu gimana jadi perasaannya? Saingan semakin ketat kan. Jadi aku masuk ke jenjang yang profesional, jenjang kerja gitu. Aku bersaing bukan 1 tahun apa 2 tahun di atas aku lagi, udah 10 tahun, 15 tahun yang punya pengalaman gitu kan. Jadi aku merasa kalau harus naikin level aku nih gitu. Iya. Jadi dari situ aku baru dapat belajar gimana caranya untuk ningkatin fisik, ningkatin kondisi. Ternyata kalau kita makannya bener, kalau kita tidurnya cukup, itu bisa naikin 200 sampai 300% dari kemampuan kita sebelumnya. Jadi bener-bener kerasa banget kalau kita perbaikin itu semua, kita di atas dari yang anak-anak seumuran kita gitu. Ya berarti asupan gizinya diperhatikan gitu ya, terus kemudian Tidur istirahat cukup, juga ya. Main game nggak? Main game ada, aku main game. Nah biasanya dalam satu hari ada ini nggak, ada jamnya berapa jam main games itu ada nggak? Nggak dijamin sih, cuma yang pasti kalau kebanyakan main game juga ngerusak ya kan. Oke. Tapi aku biasanya udah nentuin nih hari ini atau seminggu aku hari ini mau latihan apa gitu. Yang penting selama nggak mengganggu jam latihan, aku nggak apa-apa main game. Kalau Nah yang mengatur schedule itu siapa? Eh, Zaki sendiri atau ada? aku sendiri. Oh, Tapi walaupun ada latihan tim, latihan ini, tapi yang tetap ada latihan tambahan untuk aku sendiri gitu kan. Jadi aku sendiri yang ngatur kapan harus latihan, kapan harus istirahat gitu kan. Sekarang karena aku kuliah juga, oh iya. Ambil jurusan apa kuliahnya? marketing communication. Oh, oke. Cocok. Oke, berarti kalau gitu. Nah, nih Zaki nih, pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Nah, nih kalau mau memilih nih, Iya. Zaki mau bermain di Liga Indonesia atau Liga Spanyol? Untuk sekarang aku ke Liga Spanyol, Iya. ke luar dulu. Alasannya apa? Alasannya aku pengen nyari ilmu sebanyak-banyaknya di luar dulu, untuk mencari jam terbang, mencari pengalaman yang banyak dulu di luar negeri gitu. Oke. Emang kenapa kalau di Indonesia? Di Indonesia kualitasnya bagus main bola, tetapi di Indonesia tuh kadang kita ada di terlalu nyaman gitu. Jadi mungkin kita main bagus di sini tapi kita nggak ngerasain di mana kita di luar tuh bener-bener harus profesional, jaga diri gitu, dan kita beradaptasi lagi sama orang baru. Jadi itu kalau menurut saya pengalaman yang luar biasa gitu, kalau ketemu orang lain, ketemu orang baru dengan kultur yang beda. Iya. Itu akan menambah kekayaan dari mental kita gitu. Oke, wawasan juga bertambah Wawasan ya. juga bertambah. Dengan bahasa yang berbeda, Iya. kultur yang berbeda, makanan juga yang Makanan, berbeda ya. Oke, jadi bisa beradaptasi dimanapun dan Iya. situasi apapun gitu ya. Iya. Makanya pilih untuk sementara ini bergabung di Liga Spanyol Liga dulu. Spanyol dulu. Oke, terus kemudian nih ada nggak sih pemain dan klub sepak bola favoritnya Zaki? Kalau klub Barcelona, Oke. Spanyol. Tetap kesana arahnya ya. Iya. Kalau pemainnya? Kalau pemain Dua nih berarti nih, pemain Indonesia dan pemain luar. Indonesia luar. Aku suka cara mainnya Febri Haryadi, ada pemain Persib Bandung. Oke, kenapa? Karena dia wing, posisinya sama kayak saya, tapi dia punya kecepatan dan punya umpan yang bagus. Dia juga
tepat gitu, tepat ngambil keputusan gitu. Oke. Nah, kalau pemain dari luar? Kalau pemain dari luar saya banyak lihat Neymar. Oh, oke. Itu dari Neymar itu main di Paris Saint-Germain sekarang, di Paris, di PSG. Sama itu juga. Orang Brazil. Posisinya sama Posisi juga. sama juga. Nah, itu perbedaannya apa dengan yang pemain Indonesia? Aku kalau lihat Neymar lebih tenang dan lebih santai, enjoy. Kalau main bola tuh nggak jadi beban, nggak serius gitu. Dia benar-benar enjoy gitu. Dinikmatin berarti setiap kali ada pertandingan atau dinikmatin. Jadi kelihatan nggak ada beban. Iya. Memang kelihatan ya kalau pemain yang ada beban sama nggak ada beban tuh kelihatan ya. Sedikit. Ada kan sama-sama main bola ya. Oke. Nah terus kan ini Zaki. Apa sih kiat-kiatnya supaya anak-anak nih mungkin yang punya talentanya sama seperti Zaki dari sejak kecil, apa sih yang harusnya mereka lakukan supaya mereka bisa fokus dengan bakatnya anak-anak, terutama pemain bola? Ya, buat anak-anak, buat teman-teman atau adik-adik yang ingin mencapai cita-citanya atau fokus kepada bakatnya, kalau kalian merasa itu bakat kalian atau kalian mampu untuk mencapai cita-cita dan kalian senang ngejalanin itu, jangan ragu-ragu, disiplin dengan apa yang dijalanin, konsisten dan komitmen dengan apa yang dilarang dari untuk mencapai cita-citanya, fokus. Dan jangan lupa berdoa karena kalau kita udah mati-matian tapi kalau nggak ada izin dari Allah, izin dari yang di atas Tuhan, itu kita juga nggak bakal bisa jadi apa-apa. Tadi kan ceritanya Zaki kan papanya selalu mendorong, tidak ada larangan. Nah, jadi mungkin pengalaman itulah yang bisa di-share untuk keluarga Indonesia. Jadi pengalaman-pengalaman yang Zaki dapatkan dari papahnya, apa yang papahnya dorong, apa yang papahnya latih ke Zaki. Nah, bisa nih di-share untuk orang tua di Indonesia mungkin yang sama punya bakatnya sama seperti Zaki. Kalau orang tua yang punya anak yang punya bakat atau cita-cita di luar dari yang pendidikan formal, menurut saya support terus apa yang dipengen anak-anak. Jangan takut untuk ngelepas anak-anak untuk mencapai cita-cita, karena kalau anak-anak udah seneng dengan sesuatu, insya Allah kalau dia bakal serius ngejalaninnya, apa juga akan dikerjain sama dia. Jadi insya Allah kalau dia fokus sama sesuatu, fokus sama satu hal, itu akan besar hasilnya. Dibanding kalau kita maksa anak untuk nggak seneng sama sesuatu tapi dipaksa untuk itu, dan akhirnya mentok-mentok aja terus nggak akan bisa besar, berkembang ya. Oke, wah nih keren banget nih tadi nih apa yang disampaikan oleh Zaki. Nah nih yang terakhir nih Zaki nih, pencapaian yang ingin Zaki raih ke depannya apa? Pencapaian terbesar saya sebagai sepak bola sih, sebagai warga negara Indonesia juga membawa timnas Indonesia masuk ikut bagian dari Piala Dunia. Amin. Dan kalau bisa kita juara Piala Dunia, kenapa enggak? Amin, ya betul ya. Itu memang harus ditanamkan ya untuk pemuda-pemuda anak Indonesia ya dalam bakat, dalam profesi apapun. Benar. Ya, jadi supaya itu tetap terpacu ke depannya. Benar. Gitu ya. Oke, ada closing statement dari Zaki buat anak-anak sahabat Indonesia dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun ini. Ya, buat anak-anak, buat teman-teman, buat adik-adik, jangan putus asa walaupun dalam kondisi pandemi ini. Tetap kejar cita-cita, jangan peduli orang ngomong apa, kejar aja terus cita-cita yang kalian pengen, semangat terus. Oke, baik. Nah, sahabat anak Indonesia, ini tadi tamu kita pada hari ini ya, di mana Zaki ini adalah salah satu pemain sepak bola yang banyak sekali menginspirasi anak-anak Indonesia. Harapannya ke depan
buat anak-anak tadi sudah disampaikan oleh Zaki. Apabila Tuhan sudah memberikan bakat dan minat, ayo kalian gali terus gitu ya. Apakah mau jadi pemain musik, apakah mau jadi pemain sepak bola gitu. Jadi inilah yang kadang-kadang kita sebagai orang tua, sebagai guru harus terus menggali. Di mana sih potensi anak-anak kita itu tumbuh. Lalu terus pesan untuk orang tua juga, bahwa ketika sudah tumbuh bakat dan minat jangan pernah dihalangin. Itu ya Zaki ya. Bener. Jadi terus harus disemangatin, harus terus dipacu. Tadi yang Zaki sampaikan bahwa ketika itu disenangin, ketika itu diminati oleh anak-anak, itu akan jauh lebih berkembang dibandingkan dipaksa ataupun didorong sesuai tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Bener. Begitu ya. Oke, baik. Nah, sahabat anak Indonesia, demikianlah perbincangan kita dengan bintang tamu hari ini. Saksikan terus Pas Asik di Komnas TV Anak. Jangan lupa untuk terus dukung Komnas TV Anak dengan cara like, comment, and subscribe. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.